Yang luar biasa dalam menyihir ya, dalam menyihir bukan saja masyarakat awam, tapi juga adalah kaum intelek gitu. Yang saya nggak ngerti, mungkin ini perlu ada kajian serius, sehingga saya melihat banyak intelektual yang berkhianat, kaum cendekiawan yang berkhianat, ya. Sehingga katakanlah mendadak menjadi bodoh gitulah. Profesor banyak yang mendadak jadi bodoh. Dokter, sekolah-sekolah, orang-orang pintar mendadak jadi bodoh, ya. Atau katakanlah bahkan ya beberapa organisasi pimpinan-pimpinannya juga mendadak seperti kelu, tidak bisa ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari SNN, dari Mimbartub, dan dari Salwa Media TV. Hari ini kita ketemu langsung dengan salah satu pimpinan aksi yang kemarin sempat viral ya. Yaitu beliau adalah Bapak Jumhur Hidayat yang kemudian melakukan aksi-aksi khususnya di depan Kedubes Cina. Nah, kita ingin tanyakan apa tuntutannya Bang kemarin pada aksi-aksi, dan tadi siang ini juga nampaknya ada aksi di sana ya. Ya, jadi menurut saya sih RRC ini ya adalah negara yang berhubungan dengan Indonesia, dikasih hati minta remplo. Jadi gitu loh. Jadi kita sudah bahkan banyak peraturan-peraturan yang dirubah yang menurut pengamatan saya itu karena kita kerjasama dengan China ini. Nah, udah dirubah sekarang makin kurang ajar dengan katakanlah menduduki lah begitu Laut Natuna Utara yang itu adalah jelas wilayah kedaulatan kita gitu loh. Dan saya yang menyesal sekali itu karena kok sepertinya pemerintah ini tidak gusar gitu dengan keadaan ini. Padahal dalam kalau negara ini betul-betul berdaulat, ya pemerintahannya berdaulat ya, atau pemimpinnya berdaulat, itu yang paling menjengkelkan itu adalah kalau ada orang yang coba mengusik-usik perbatasan, apalagi wilayah yang katanya bisa diduduki sampai 83.000 km persegi ya, dan banyak sekali kekayaan alam yang ada di dalamnya. Tapi kok ini tidak gusar, tidak menyatakan sikap seperti itu, dan buat saya rakyat nggak bisa terima begitu dengan cara seperti itu. Dan hubungan kerjasama dengan RRC ini menurut saya lebih banyak merugikan kita ketimbang kita seharusnya bisa mendapatkan untung gitu. Bang, kalau kita lihat kasus Natuna ini ya, ini kan kita tidak bisa pisahkan juga dengan kepentingan yang ada di negeri ini ya. Khususnya hubungan antara Indonesia dengan Cina ini kan hubungan yang khususnya dalam wilayah utang piutang nih Bang. Kita ini utangnya sudah sangat luar biasa kepada Cina. Nah, tentu kalau misalnya kita analisis ya, tentunya Cina juga punya kepentingan atas utang itu. Nah, apakah Abang melihat ini ada skenario dalam tanda kutip ya, memang dibiarkan oleh pemerintah gitu Bang? Apakah ada melihat itu atau memang ini memang dasar Cinanya aja? Ya, niat yang menurut saya tidak tulus untuk mendukung kerjasama dengan Indonesia dari pihak RRC ini justru difasilitasi oleh pemerintah sekarang. Memfasilitasi karena niat apa? Ya kita nggak tahu, kalau niat kan urusan Tuhan ya yang tahu ya. Tapi faktanya bodoh atau jahat ya dampaknya sama. Ya orang niat jahat dampaknya rakyat menderita, pemimpin bodoh rakyatnya juga menderita. Jadi 11-12 sebetulnya. Ya kita berharap kebijakan-kebijakan ini karena bodoh ya. Karena bodoh maka kita nanti akan memberitahu lah supaya jangan bodoh lagi, agar kebijakan-kebijakannya dengan hubungan kerjasama dengan Cina ini tidak boleh asimetris dan merugikan. Soal pertambangan, pembangunan infrastruktur dan sebagainya misalnya, itu sudah begitu banyak fakta-fakta yang dalam perspektif kaum Demokrat atau pergerakan ya, atau keadilan sosial, itu fakta-faktanya menjijikkan. Nah, tapi yang sangat disesalkan juga sekarang adalah rezim ini punya kemampuan yang luar biasa dalam menyihir ya, dalam menyihir bukan saja masyarakat awam,
tapi juga adalah kaum intelek gitu. Yang saya nggak ngerti, mungkin ini perlu ada kajian serius, sehingga saya melihat banyak intelektual yang berkhianat, kaum cendekiawan yang berkhianat, ya. Sehingga katakanlah mendadak menjadi bodoh gitulah. Profesor banyak yang mendadak jadi bodoh. Dokter, sekolah-sekolah orang-orang pintar mendadak jadi bodoh. Ya, atau katakanlah para bahkan ya beberapa organisasi pimpinan-pimpinannya juga mendadak seperti kelu, tidak bisa ngomong lagi. Ini kehebatan rezim itu sehingga dia mampu bertahan dengan situasi yang mencelakakan kalau menurut saya ya. Karena saya punya data. Faktanya Omnibus Law. Ya, Omnibus Law itu jelas kita bilang itu melanggar konstitusi, melanggar hak dasar rakyat. Ya, saya sampai di penjara gara-gara itu, Anda tahu kan mungkin. Iya kan? Saya bilang belum lama keluar. Saya bilang ini melanggar Pak, konstitusi ini nggak benar nih, rakyat digusur hak-haknya. Saya dibilang hoaks, kata perspektif mereka harus sama dengan pemerintah. Kalau pemerintah bilang ini bagus, maka yang lain nggak boleh bilang ini jelek gitu. Ya saya bilang enggak, tapi kan sekarang terbukti. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa itu memang inkonstitusional dan bahkan sudah inkonstitusional dari cara-cara membentuknya, apalagi isi-isinya. Cara-cara membentuknya aja udah berantakan karena cara-cara membentuk yang inkonstitusional itu sudah pasti ingin mempercepat agar materi-materi yang inkonstitusional itu bisa berlaku kan itu. Ya logiknya sederhana. Ya, kalau Anda menyembunyikan sesuatu pasti Anda ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan. Nah, memang berhasil terbentuk undang-undang, tapi kemudian rakyat yang kemudian dengan MK menyatakan itu inkonstitusional, ketahuan. Itulah fungsinya Mahkamah Konstitusi walaupun masih banci ya, karena tidak menyatakan itu agak aneh. Sesuatu yang inkonstitusional kok dikasih waktu 2 tahun. Itu juga aneh sekali. Dan mungkin ini semacam kompromi politik, tapi kita bisa kalau lihat perspektifnya lah. Kalau perspektifnya pesimis, kita sangat sedih melihat MK. Tapi kalau perspektifnya optimis, kita juga senang dengan MK. Setidaknya dia menyatakan bahwa ini inkonstitusional gitu. Jadi seperti itulah menurut saya. Oke Bang, kita coba kembali ke tuntutan terhadap Cina tadi. Selain aksi apa Bang yang dilakukan Abang dan kawan-kawan ini? Ya saya rasa semua, bukan saya aja ya, itu semualah ya begitu. Memang mengkritisi hubungan kerjasama ini atau ambisi-ambisi People's Republic of China ini untuk menguasai dunia tanda kutip dengan obor ya, dengan One Belt One Road, dan kemudian dengan skema utang dan kemudian akhirnya mengambil alih. Sudah banyak negara-negara di Afrika ya yang ternyata berbagai hal diambil alih oleh RRC begitu, dan itu potensial juga terjadi di Indonesia. Nah karena itu tidak ada kata lain ya, kita tidak membela orang per orang, kita membela negara ini gitu loh. Jadi tidak boleh dilanjutkan kerjasama yang ugal-ugalan ini, dan rakyat intelektual ya jangan lagi terlalu melihat bahwa Cina itu sebagai atau RRC ya. Kalau Cina nanti suka salah paham. Iya. Jadi RRC ini bukan lagi negara yang sehebat yang dibayangkan lah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu mungkin itu perkasa ya. Tapi sekarang mereka rakyatnya juga miskin, disubsidi, pertumbuhan ekonominya drop, energinya, listriknya aja biarpet begitu. Dia tidak lagi dalam posisi untuk berkolaborasi dengan negara-negara yang katakanlah berkembang ya dengan kedigdayaan ekonominya itu. Jadi semangat terus, jangan terlalu pesimis melihat perubahan ini gitu. Sekarang terakhir mungkin harapannya buat masyarakat yang menonton video ini Bang. Ya, jadi kalau tadi ada profesor, ada dokter, kaum intelektual, kaum cendekiawan yang mendadak bodoh, mendadak bungkam, maka biarlah rakyat yang katanya awam, rakyat yang katanya pendidikannya kurang, tapi menjadi cerdas, melihat dan merasakan langsung, dan tidak harus tersihir. Ya, saya meminta juga begini, di zaman Romawi dulu ada namanya bread and circus, roti dan sirkus. Kata penguasa di Romawi dulu, kita bisa lintang pukang di kekuasaan,
ya rakyat tidak usah terlibat, cukuplah mereka dikasih roti-roti, asal ya kenyang, jangan terlalu kenyang, tapi dia juga bisa nonton sirkus. Jadi penguasa boleh apa saja. Nah, untuk Indonesia mungkin pesan saya gitu juga. Kalau dulu ada bread and circus, sekarang ada nasi, bansos, dan sinetron. Ya, atau nasi dan sinetron. Jadi tidak boleh rakyat kita sekedar bisa makan, walaupun faktanya penelitian daripada Asian Development Bank dan Bappenas, ada 22 juta rakyat Indonesia yang kelaparan kronis. Ya, itu tidak terbaca karena itu di berbagai pelosok negeri mungkin. Ya. Tapi katakanlah nasi dan sinetron agak jangan menjadikan sihir sehingga rakyat bisa berdiam diri saja, tidak kritis. Biarlah profesor-profesor yang elit, dokter-dokter yang elit itu mereka yang mendadak bodoh, walaupun banyak profesor-profesor yang lain dan dokter-dokter yang lain juga yang tetap cerdas, tetap pintar, dan tetap ingin adanya perubahan untuk menjadikan bangsa ini yang Pancasilais. Ya, Pancasilais. Itu belum selesai kita. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Berikut wawancara eksklusif kita dengan Bang Jumhur Hidayat. Sekian kami dari SNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.